Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan belajar mengenai ragam bahasa makalah dan penulisan daftar pustaka. Ragam bahasa. Apa aja sih ragam bahasa yang ada di dalam makalah? Yuk kita simak. Yang pertama ada pilihan kata. Pilihan kata harus sesuai dengan topik yang dibahas dan sesuai dengan pembaca. Misalnya, membaca makalah kita adalah masyarakat umum. Jadi, kita harus menggunakan kata yang mudah dipahami oleh mereka. Contoh. Ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, adik sedang mengikuti tes urin. Dan kalimat yang kedua, adik sedang mengikuti tes air kencing. Dari dua kalimat tersebut, manakah yang lebih tepat digunakan untuk ragam ilmiah? Yuk kita lihat jawabannya. Ternyata, kalimat pertama lebih tepat digunakan karena kata urin lebih ilmiah daripada kata air kencing. Yang kedua, menggunakan EYD yang baik dan benar. Misalnya, penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, salah satunya makalah. Contoh, adik sedang mengikuti tes urin dan adik sedang mengikuti tes urin. Dari dua kata yang bercetak miring tersebut, manakah yang termasuk kata baku? Yuk kita lihat jawabannya. Wah, ternyata kata pertama yang baku. Pasti banyak dari kita mengira kata urin tanpa E itu baku. Tetapi ternyata kata urin dengan E yang termasuk kata baku. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Inti dari kalimat efektif adalah tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Contoh, dari dua kalimat tersebut, manakah yang termasuk kalimat efektif? Yuk, kita lihat jawabannya. Wah, ternyata kalimat kedua yang termasuk kalimat efektif. Kenapa? Karena kata sangat dan sekali memiliki arti yang sama dan mengikat kata yang sama, yaitu kata berkurang, sehingga harus dihapus salah satu. Jadi, kalimat yang kedua menjadi kalimat yang lebih efektif daripada kalimat yang pertama. Selanjutnya ada cara penulisan daftar pustaka. Terdapat banyak cara menulis daftar pustaka, seperti APA, MLA, dan sebagainya. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan format APA, format yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, buku. Terdapat cara unik untuk menghafal susunan daftar pustaka yang berasal dari buku. Ya, disingkat menjadi Natajukopen atau nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada nama penulis. Nama penulis buku harus dibalik. Contoh, Raditya Dika ditulis menjadi Dika Raditya. Jika nama penulisnya terdiri dari dua orang, maka nama penulis pertama tetap ditulis terbalik dan nama penulis kedua tidak dibalik. Contoh, Raditya Dika dan Panji Pragiwaksono ditulis menjadi Dika Raditya dan Panji Pragiwaksono. Jika nama penulis terdiri dari 3 orang atau lebih, maka nama penulis pertama tetap ditulis terbalik, kemudian ditambahkan singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Contoh,
Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, dan Ernest Prakasa ditulis menjadi Dika Raditya DKK. Selanjutnya ada tahun terbit. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada judul buku. Judul buku ditempatkan setelah tahun terbit dengan ditulis miring atau diberi garis bawah dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri dengan tanda titik 2. Contohnya seperti ini. Yang terakhir ada penerbit. Penerbit ditulis setelah kata penerbit dan diakhiri tanda titik. Contohnya seperti ini. Selain dari buku, kita juga dapat mengutip dari surat kabar. Susunan daftar pustaka yang mengutip dari surat kabar seperti ini. Nama, tahun, judul, nama penerbit, dan tanggal terbit. Catatan. Judul tidak tulis miring atau bergaris bawah seperti halnya di buku, melainkan diapit dengan tanda petik 2. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, jika kita mengutip dari internet, susunan daftar pustakanya seperti ini. Nama, tahun, judul, alamat link, dan tanggal pengaksesan. Contohnya seperti ini. Materi singkat mengenai ragam bahasa dan penulisan daftar pustaka. Terima kasih dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.